Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan khutbah Idul Adha yang semalam dilaksanakan di kediaman kami. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha semalam, sebagai khotib adalah Ananda Muhammad Zaki Reza, anak sematawayang saya, dan suami tentunya. Sementara imam adalah Ananda Muhammad Gilang Saputra, anak dari adik saya Vini Anggraini. Sementara Bilal adalah adik bungsu kami, Nik Muhammad Arif, dan makmumnya adalah saya. Terus ada mak saya dan adik saya Vini Anggraini. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan khutbah dari Ananda Muhammad Zaki Reza. Jika ada masih tergagap-gagu, tergagap-gagap, mohon dimaklumi. Maklum, ini adalah kali pertama anak saya menjadi khotib pada pelaksanaan atau perayaan sholat Idul Adha. Jika ada komentar atau ada ingin memberikan saran, saya persilakan. Dan tentunya saya berharap dukungan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya ini agar saya semakin bersemangat memberikan dan menampilkan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wala nabluwannakum bi syai'in min khawfi wal ju'i wa naqsin wal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin allazi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jemaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Tentunya pada di Idul Adha ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmatnya lah, baik itu nikmat kesehatan serta kemudian kita dapat berkumpul di sini. Kedua, serta salam marilah kita aturkan selawat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau kelak di yaumil akhir. Seperti kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 dan 2021 berturut-turut pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia dan juga pemerintah yang lainnya membatalkan atau tidak memberangkatkan jemaah haji karena pandemi COVID-19 ini. Umurnya menjadi salah satu pertimbangannya adalah keselamatan para jemaah haji serta pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentunya sebagai umat Islam kita merasa sedih dan prihatin karena jemaah haji yang sudah terdaftar baik itu di tahun lalu atau tahun sekarang tidak diberangkatkan.
serta waiting list atau waktu tunggunya menjadi semakin lama, serta kita tidak tahu kapan usia kita sampai. Dan juga wabah COVID-19 ini merupakan suatu wabah yang menjadi ujian, baik itu ujian kita para manusia dan juga ujian-ujian lainnya. Dan tentunya ini merupakan salah satu pilihan terbaik, yaitu kita bersabar padanya. Sesuai dengan firman Allah SWT, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di mana pada ayat disebut dijelaskan bahwasanya kita harus selalu bersabar akan datangnya musibah yang telah mencapai kita, yaitu wabah COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga sebagai seorang muslim tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, serta kiat-kiat yang harus kita lakukan. Dan juga Islam itu tentunya ada, baik itu secara akidah, secara syariat maupun secara akhlak. Secara akidah tentunya kita meyakini bahwasanya COVID-19 ini adalah musibah yang datang dari Allah SWT. Dan tentunya kita sebagai umat Islam kita harus bersabar, dan juga Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit yang ada. Dan juga janganlah kita seperti orang-orang Jabariyah ataupun Qadariyah yang mereka pasrah akan keadaan apapun dan merasa bahwasanya penyakit itu datangnya dari Allah. Mereka pun pasrah jikalaupun meninggal itu datangnya dari Allah. Dan jikalau selamat ataupun tidak terjadi apa-apa, itu semua juga datangnya dari Allah. Mereka juga tidak peduli dengan masker, suntik vaksin, menjaga jarak, dan tak peduli dengan alat pencegahan kesehatan lainnya. Bahkan imbauan medis pun tidak ada dalam kamus mereka. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Dan juga mereka memiliki slogan, kami hanya takut kepada Allah, bukan kepada corona. Dan disinilah dapat diketahui bahwasanya kelompok ini merupakan suatu kelompok yang mereka hanya pasrah akan keadaan yang ada. Dan tentunya ini merupakan suatu tindakan yang salah, yaitu pasrah dengan keadaan. Dan juga kita tidak boleh menjadi kelompok orang-orang yang hanya menganggap bahwasanya itu datangnya dari kita, atau kita bisa menyelesaikannya tanpa bantuan Tuhan. Karena segala sesuatu itu kita harus berikhtiar dan bertawakal kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kita selanjutnya kita harus berikhtiar. Kita harus berikhtiar. Bagaimana cara kita berikhtiar? Yaitu dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan, hidup bersih, menjaga jarak, serta interaksi dalam sementara waktu ini. Dan juga kita tidak boleh yakin 100% dengan kekuatan kita saja. Karena kita selain berikhtiar, yaitu seperti yang tadi dijelaskan, kita harus percaya bahwasanya Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Maka dari itu, selain kita berikhtiar, kita harus juga bertawakal kepadanya dengan cara berdoa. Dan tentunya pasrah akan segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT setelah kita berikhtiar. Karena itu juga tentunya antara ikhtiar dan tawakal tentunya haruslah seimbang. Karena dengan menyeimbangkan keduanya itu, kita akan bisa menjadi orang-orang yang tentunya orang-orang yang beriman kepadanya. Ada satu kisah pada zaman Nabi SAW dijelaskan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang meninggalkan tali kekang untanya yang terlepas sewaktu beliau masuk masjid. Lalu saat itu Rasulullah menegurnya dengan berkata, kenapa engkau tidak mengikat untamu itu? Lalu dijawab oleh orang itu, aku serahkan unta kepada Allah ya Rasulullah. Jika Allah menaikinya dia tetap bersamaku, maka itu artinya kehendak Allah. Jika itu hilang, maka itu kehendak beliau juga, kehendak Allah juga. Maka melihat jawaban itu, Rasulullah tersenyum sembari berkata, bukan begitu caranya. Nabi lantas mengajak ikhtiar dengan cara memintanya itu mengikat untanya. Dan berkatalah Nabi, sekarang berulang kau bertawakal dan serahkan semuanya pada Allah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya
berikhtiar dan bertawakal itu haruslah seimbang, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Yaitu berikhtiar kita dengan memakai masker, menjaga jarak, menyuntikkan vaksin, dan juga bagaimana kita bertawakal, yaitu berdoa kepada Allah, dan juga tentunya kita serahkan semuanya pada Allah. Seandainya jikalau itu tetap datang penyakit COVID-19 pada diri kita, maka itu artinya ujian Allah yang sedang menimpa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yaitu akhlak, di mana saat itu ini kita selalu melakukan tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu menguatkan sesama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan kita tidak boleh melemahkan satu sama lainnya dengan menyebarkan berita hoax yang justru akan memperkeruh suasana, atau justru menyebarkan ujaran kebencian yang justru malah semakin merusak suasana yang ada. Hingga dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya kita sebagai umat Islam tentunya haruslah tolong menolong dan kebaikan, khususnya yang aktif dalam menghadapi COVID-19 ini. Berdoa bersama, berikhtiar dan bertawakal, itu adalah salah satu kuncinya yang harus kita lakukan. Dan juga terkait tentang akidah, terkait dengan akhlak, kita tentunya tidak hanya bisa pasrah saja, tapi tentunya kita harus mencari cara untuk mengobati ini. Karena Allah tidak akan membuat satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwasanya kita harus berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh pasrah akan keadaan yang ada. Karena Allah tidak akan mengubah kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Hadirin jemaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di penutup khutbah ini khatib mengajak kepada semuanya untuk sama-sama kita mengambil pelajaran yang sangat tinggi dari penyakit ini, yaitu dan kita bertawakal, dan kita berikhtiar, bersabar, berbaik sangka, dan berdoa di setiap kesempatan untuk keselamatan diri kita, untuk mendekatkan diri kita, untuk melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Dan sesungguhnya ajal itu tidak memandang usia, tidak memandang kedudukan, tidak memandang nama serta status yang ada, baik kita miskin dan kaya. Maka itu semuanya datangnya dari Allah. Tak lupa di momentum Idul Adha ini, marilah kita tinggalkan nafsu kita, jauhkan diri kita dari rasa sombong, angkuh, dan merasa benar diri sendiri. Mari kita lakukan pendekatan sosial kepada masyarakat, pada orang-orang yang merasa berkekurangan, dan juga saling berbuat baik ke sesama. Fattabiqu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza junda wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pagi hari ini, mari kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya, diselamatkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari fitnah Dajjal.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu anwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan dan juga berikanlah kami segala perlindungan serta kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Ya Allah, lindungi negeri kami, lindungi daerah kami, pemimpin kami, dokter-dokter dan tenaga medis serta seluruh rakyat dan tim relawan COVID-19, khususnya kaum muslim dan muslimat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keburukan, kelaparan, perpecahan, kejahatan, malapetaka, fitnah, baik itu fitnah di dunia, fitnah setan, dan khususnya fitnah dajjal. Amin. Kami mohon kepadamu ya Allah, segera lenyapkan virus-virus ini ya Allah. Penyakit ini datang darimu, dan tentunya Engkau bisa menghilangkannya ya Allah. Dia ada daya dan kekuatan karena segala kekuatan semuanya milikmu ya Allah. Hadirkanlah obat untuk wabah ini. Hadirkan jalan keluar terbaik atas kesulitan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau lah yang maha menyembuh. Engkau lah yang maha pemberi kekuatan. Engkau lah maha pengampun serta maha pendengar. Kami adalah hamba-Mu yang tidak luput dari salah dan dosa, serta banyak berbuat maksiat. Sehingga barangkali jikalau musibah ini karena dosa-dosa kami, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, muslim dan muslimat, serta dosa-dosa lainnya, baik itu dosa disengaja ataupun tidak disengaja. Berikanlah kami kesehatan, kedamaian, serta kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum Allahu Akbar, Allah. Ini semuanya nggak ada di dalam teks sebenarnya. Jadi teksnya ini cuma